Halo wanita Deborah yang dicintai oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau sampai hari ini kami masih ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biarlah boleh menyuarakan kebenaran tentang Kristus Yesus saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, diberkati oleh Tuhan, dan jangan lupa semakin haus dan rindu akan Tuhan. Hari ini saya akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dengan tema ingatlah akan istri Lot. Di dalam Lukas 17 ayat 32 dikatakan, satu ayat yang pendek sekali, ingatlah akan istri Lot. Kalau ibu-ibu baca ayat-ayat sebelumnya, maka kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dimasukkan kisah istri Lot ini. Dan kita mau belajar kenapa, ada apa. Kita tahu peristiwa Sodom dan Gomora yang akan dihancurkan oleh Tuhan karena dosa, karena perbuatan-perbuatan yang jahat, karena segala maksiat yang dilakukan oleh Sodom dan Gomora. Dan Tuhan ingin menghancurkan. Tetapi ada satu keluarga yang ingin Tuhan selamatkan, yaitu Lot bersama istri dan kedua anak perempuannya dan kedua anak mantunya, calon mantunya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar sekarang di sini. Mengapa Tuhan sampai memperingatkan, ingatlah akan istri Lot? Yang pertama kita belajar, istri Lot meremehkan perintah firman Tuhan. Di dalam Kejadian 19 ayat 17, malaikat itu berkata kepada Lot dan keluarganya, larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan jangan berhenti dimanapun juga, walaupun di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya kamu jangan mati lenyap. Perintahnya adalah larilah, selamatkan nyawamu, dan jangan menoleh ke belakang. Tapi sayang, kisah ini berakhir istri Lot menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Harusnya istri Lot selamat, harusnya istri Lot keluar selamat, tapi dia meremehkan kalimat jangan menoleh ke belakang. Ibu-ibu yang dicintai oleh Tuhan, dan akibatnya fatal. Dia tidak selamat, tetapi dia menjadi tiang garam. Dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan kita meremehkan perintah firman Tuhan. Seringkali kita, ibu-ibu, masih seolah-olah tidak menganggap penting perintah firman Tuhan. Misalkan Tuhan berkata, jangan ada benci di hati, jangan simpan kepahitan. Tapi kita pikir, nggak apa-apalah, kan aku tidak membunuh, aku tidak mau ngomong sama orang itu, nggak apa-apa. Perintah firman Tuhan jangan kita abaikan, jangan kita remehkan. Perintah-perintah Alkitab, berbakti, beribadah, kasihi, cintai suamimu, hormat kepada suamimu, hormat kepada otoritas, dan lain-lain sebagainya. Utamakan Tuhan, jangan lupa ambil waktu saat teduh. Apakah ibu-ibu dan saya sudah memperhatikan firman Tuhan? Ingatlah akan istri Lot. Yang pertama kita belajar, istri Lot meremehkan perintah firman Tuhan, dan akibatnya fatal. Dia tidak selamat, dia menjadi tiang garam. Yang kedua kita belajar dari peristiwa istri Lot ini, hidup yang mendua, ya Tuhan, ya dunia. Ketika awalnya istri Lot itu berlari bersama dengan Lot, di tengah perjalanan dia tergoda, di tengah perjalanan dia berubah pikiran, di tengah perjalanan dia masih ingat, hartaku banyak di Sodom dan Gomora, kesenangan-kesenangan dunia, apakah aku masih bisa lagi seperti pada saat aku di Sodom dan Gomora? Hal-hal yang membuat dia jauh dari Tuhan, hal-hal yang membuat dia lebih suka dunia. Kenapa kita belajar ingatlah akan istri Lot? Yang kedua, istri Lot hidup mendua. Dan orang yang mendua hatinya tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Ya Tuhan, ya dunia, ya ibadah, ya kedukun. Selalu membuat hati kita jauh dari Tuhan.
Selalu ada hal-hal yang menggeser kasih kita kepada Tuhan. Istri Lot, dia menoleh ke belakang. Dia ingat semua harta, dia ingat mungkin perhiasan, dia ingat mungkin sosialita, gaya hidup yang serba wah. Akhirnya dia menjadi tiang garam. Ibu-ibu, kita mau koreksi hidup kita. Apakah hari-hari ini kita tetap fokus kepada Tuhan? Apakah hari-hari ini kita tetap haus, rindu kepada Tuhan? Ataukah kita sudah mendua dengan tidak merasakannya? Saya beri contoh, ibu-ibu tidak berdoa, tidak baca Alkitab, seolah-olah nggak apa-apa, hati-hati, mulai mendua. Ibu-ibu tidak berbakti kepada Tuhan, nggak ke gereja pun nggak apa-apa, nggak ibadah pun nggak apa-apa, hati-hati. Ibu-ibu telah ada hal-hal yang menyeret kita dari Tuhan. Sesuatu yang menyeret kita dari keinginan kita dekat kepada Tuhan, itu berarti kita sudah menduakan Tuhan. Dan Tuhan paling tidak suka, Dia Allah yang cemburu, Dia tidak mau ada dua dalam hidup kita. Ya Tuhan, ya Mamon, ya Tuhan, ya dunia. Jangan ibu-ibu. Biar melalui peringatan firman Tuhan pada pagi hari ini, pada siang hari ini, kita belajar jangan mendua hati. Tapi utamakan Tuhan, fokus kepada Tuhan, cari kepada Tuhan. Di penghujung tahun 2022 ini, ayo semakin giat, semakin haus, semakin kencang cari Tuhan. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya jawaban dalam segala hal. Yang ketiga, ingatlah akan istri Lot. Kita belajar yang ketiga, bahwa keselamatan itu pribadi sifatnya. Apa yang dimaksud? Istri Lot tidak bisa gandol suaminya. Istri Lot tidak bisa, suaminya udah selamat, aku pasti ke bawah selamat. Tidak. Di Alkitab ada contoh, ketika dua orang sedang tidur, yang satu terangkat, yang satu tertinggal. Ketika ada di ladang, yang satu sedang bekerja, yang satu terangkat. Apa artinya ibu-ibu? Artinya keselamatan itu pribadi. Suami sendiri, istri sendiri, anak-anak sendiri, orang tua sendiri tidak bisa gandol supaya ikut selamat. Ibu-ibu yang dicintai oleh Tuhan, bagaimana dengan keluarga kita? Sudahkah keluarga kita semuanya selamat? Sudahkah keluarga kita semuanya percaya Tuhan? Apabila ada di antara anggota keluarga kita yang belum selamat, itu yang harus menjadi fokus ibu-ibu. Jangan biarkan mereka binasa, jangan biarkan mereka masuk dalam dapur api kekal, penyiksaan hukuman kekal selama-lamanya. Tapi mari share the gospel, beritakan keselamatan, beritakan Injil keselamatan, bahwa ada satu pribadi, Yesus Kristus namanya, yang datang ke dalam dunia, yang mau menyelamatkan hidup ibu-ibu dan saya. Keselamatan itu pribadi. Renungkan masing-masing, apakah kita, keluarga kita, semua sudah selamat. Jangan jual keselamatan dengan hal-hal yang lain. Jangan jual keselamatan dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Jangan jual keselamatan dengan perkara-perkara duniawi. Tapi terus setia kepada Tuhan. Ingatlah akan istri Lot. 3 hal yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, jangan meremehkan firman Tuhan. Kalau ada di antara kita yang masih meremehkan, tidak mau melakukan firman Tuhan, yang ini nggak usah. Firman Tuhan yang ini nggak mau. Firman Tuhan yang ini bukan buat aku. Mari kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang kedua, jangan hidup mendua. Ya Tuhan, ya dunia. Ya Tuhan, ya dukun. Ya Tuhan, ya hal-hal dosa. Jangan ibu-ibu. Ambil sikap hanya Tuhan. Hanya menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga, keselamatan adalah pribadi. Mari jaga iman kita, tetap hidup dalam kehendak Tuhan, tetap berjalan dalam kebenaran. Dan ingatkanlah kalau ada di antara keluarga kita yang belum selamat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kepada kami, supaya kami ingat peristiwa istri Lot yang akhir hidupnya menjadi tiang garam, yang akhir hidupnya tidak selamat karena meremehkan kebenaran firman Tuhan, karena hidup mendua di dalam
menjalankan hidup ini kepada Tuhan. Dan keselamatan itu pribadi. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap ibu-ibu wanita Deborah, baik ibu-ibu yang lansia, baik ibu-ibu yang masih muda, baik ibu-ibu yang punya anak-anak yang bertumbuh remaja dewasa. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu atas setiap wanita Deborah. Turunkan berkat rohani, berkat jasmani, bahwa kami semua wanita Deborah semakin dekat, semakin mengasihi Tuhan. Diberkatilah suami-suami mereka, diberkatilah anak-anak cucu-cucu mereka. Biar masa tua, masa yang diberkati oleh Tuhan, masa yang menikmati kebahagiaan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.